Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Yunita Octavia. Nah teman-teman, ini aktivitas saya di pagi hari sekitar jam 5.55 ya teman-teman, kalau nggak salah ini ya. Jadi saya itu gercep aja mau masak buat bekalnya Pak Su. Jadi itu tadi saya mau masak tahu dicampur sama petai yang sudah saya iris semalam ya teman-teman. Jadi semua bahan udah saya siapin, tinggal tahunya aja yang belum saya potong-potong sama cabai ya teman-teman. Jadi untuk petainya udah kemarin, terus juga ikan asinnya itu ikan baledang namanya teman-teman, ikan ketong yang panjang gitu. Jadi belum saya potong-potong juga ya teman-teman. Jadi pagi ini gercep aja semuanya saya masak. Dan ini saya awali, saya mau goreng tahu dulu nih teman-teman. Tahunya kemarin saya beli hanya 3.000-an. Jadi 3.000 itu isinya 5 potong ya teman-teman. Terus saya potong kecil-kecil. Sebenarnya Pak Su itu nggak suka sama tahu ataupun tempe ya teman-teman. Tapi saya tetap aja beliin, nggak dimakan juga nggak apa-apa ya teman-teman. Anak saya yang perempuan itu mau, Kak Berli ya, Kak Berli suka sama tahu goreng, jadi saya tetap bikin ya teman-teman, walaupun sesekali ya teman-teman, ya nggak sering-sering gitu. Karena kemarin suami saya kan ada cek kesehatan ya teman-teman, di tempat kerjanya itu rata-rata kena asam urat dan rematik katanya ya teman-teman. Terus tenaga kesehatannya bilang teman-temannya yang pakai yang sering makan tempe dan tahu yang terkena rematik ya teman-teman. Entah itu fakta ataupun mitos, saya juga nggak tahu ya teman-teman. Yang jelas orang kesehatannya ngomong gitu sama teman-teman suami saya. Dia bilang sering makan tempe sama tahu ya katanya ya. Terus teman-teman suami saya itu bilang iya, jadi itu penyebabnya katanya ya. Terus suami saya merasa bangga gitu, alhamdulillah, untuk cek kesehatan semuanya itu bagus ya teman-teman. Untuk rematik, asam urat, gula, HB-nya itu semuanya bagus ya teman-teman, alhamdulillah. Jadi ini saya nggak apa-apa lah ya, masak tahu sesekali nggak apa-apa ya teman-teman. Ada bagusnya juga katanya ya, sering makan tahu. Tapi nggak tahu juga ya mitos atau faktanya gitu, saya nggak tahu ya teman-teman. Yang jelas saya jarang sekali untuk masak tahu maupun tempe. Nah ini tahu dan tempenya udah mateng sebagian, jadi saya balik ya teman-teman. Mana yang belum mateng saya balikin ke bawah, jadi biar tergoreng semuanya. Ini di pagi Kamis ya teman-temannya. Jadi saya nanti siang itu mau berobat lagi ke rumah sakit. Saya mau ke poli CHT ya teman-teman untuk periksa telinga saya kembali. Ini saya dubbingnya sebenarnya di malam Jumat ya teman-teman. Jadi saya bikin videonya di pagi hari, terus saya dubbingnya di malam hari. Jadi tadi saya udah cek telinga saya ya teman-teman. Ternyata kalau di telinga kata dokter itu baik, nggak apa-apa, udah bagus. Terus dia nanyain lagi di hidung saya ada pernah tersumbat atau gimana ya teman-teman. Terus saya bilang hidung saya itu emang sering tersumbat gitu, rasanya itu susah narik napasnya. Terus tadi dokter itu periksa hidung saya ya teman-teman. Ternyata hidung saya itu di dalamnya itu hidung yang sebelahnya itu kayaknya sempit katanya ya. Terus ada ini juga ya teman-teman, hidung saya itu agak bengkok, saluran pernapasan di dalam itu. Jadi itulah yang menyebabkan sering sulit napas saya ya teman-teman. Apalagi kalau lagi cuaca dingin ya teman-teman ya, terus itu rasanya tersumbat terus. Apalagi kalau misalnya saya sudah habis nangis gitu ya teman-teman, saya sulit sekali untuk bernapas. Sering itu kalau makanya kalau saya nangis itu seringnya
saya bernapasnya lewat mulut ya teman-teman. Jadi tadi udah diperiksa, jadi saya hanya dikasih obat dulu. Nanti tanggal 1 saya disuruh kontrol ulang ya teman-teman. Dan untuk dokter penyakit dalam juga saya kontrol ulangnya di tanggal 9 tahun besok ya teman-teman. Jadi dua dokter sekaligus yang menangani penyakit saya ini ya teman-teman. Semoga aja habis berobat ini hidung dan asam lambung saya itu membaik lagi ya teman-teman. Jadi bisa saya itu bawa motor lagi kemana-mana gitu ya. Kadang anak-anak itu pengen sekali saya yang bawa motor, apalagi Kak Berli pengen sekali saya yang jemput dia bawa motor ya teman-teman. Saya itu bukannya nggak mau ya teman-teman bawa motor, karena saya itu sering sempoyongan. Terus hidung saya itu sering kayak sulit bernapas gitu ya teman-teman. Jadi bukannya saya itu sengaja untuk tidak bawa motor, tapi emang itulah keluhan saya selama saya habis lahiran adik Saka ya teman-teman. Saya nggak bisa bawa motor, nggak fokus gitu, terus cemasnya lebih tinggi. Jadi emang sulit sekali sebenarnya saya untuk bawa motor gitu ya teman-teman ya. Bukan saya sengaja atau gimana, saya pengen sekali. Kadang teman saya juga bilang coba sekali-sekali itu kita jalan-jalan gitu ya, bawa anak masing-masing katanya. Tapi sayanya nggak sanggup ya teman-teman. Takutnya nanti kenapa-napa di jalan, lebih baik nggak usah gitu ya. Nah ini teman-teman saya sambil masak, sambil nyuci piring juga ya teman-teman, karena piring ini lumayan banyak juga ya, satu emberan ya teman-teman. Jadi tadi itu saya sudah goreng petainya, juga udah goreng tahunya, terus udah juga goreng ikan asinnya. Terus saya lanjut goreng ayam ya teman-teman. Kalau untuk ayam nggak saya cabein, saya cuman goreng aja ya teman-teman. Semalam itu sudah saya marinasi, terus saya masuk kulkas, baru pagi ini saya goreng ayamnya. Makanya walau untuk ayam itu jarang saya cabein ya teman-teman, karena Pak Su itu juga nggak suka kalau ayam disambel gitu, katanya udah bosan gitu ya teman-teman. Jadi kalau bisa ayamnya itu dibumbuin aja gitu ya. Terus untuk tempe untuk tahu, petai dan juga ikan asin itu nanti saya mau cabein ya teman-teman, buat bekal Pak Su hari ini. Hari ini tuh Pak Su ada rapat ya teman-teman di kantor. Jadi sebenarnya pagi ini Kak Berli itu nerima lapor ya teman-teman, tapi kita nggak bisa ngambil hari ini. Jadi besok aja saat mulai sekolah ya teman-teman, Pak Su ngambil rapornya Kak Berli. Ya seperti inilah ya teman-teman. Motor hanya satu di rumah. Kalau ada motor dua, saya sih bisa usahain lambat-lambat ya teman-teman bawa motornya, pakai motor. Kalau bisa sih motor Mio ya teman-teman, motor bapak saya itu. Kalau motor adik saya nggak fokus bawanya teman-teman, karena goyang-goyang gitu. Saya nggak bisa bawa motor adik saya. Dan motor saya pun saya juga masih gemeteran kalau untuk bawanya. Tapi kalau untuk motor bapak saya entah kenapa saya itu sanggup bawanya gitu ya. Udah sering saya jemput Kak Berli itu dengan cara memaksakan diri gitu ya. Jemput anak saya pakai motor Mio-nya bapak saya teman-teman. Tapi karena adik saya jarang bawa motor itu ke sini. Motor itu kan dipinjam sama adik saya teman-teman, karena rumahnya jauh, terus dia motornya hanya satu. Jadi motor itu dia bawa gitu ya. Jarang dia bawa ke sini, jadi saya udah jarang untuk jemput anak saya. Jadi yang jemput anak saya sekolah itu bapak saya teman-teman. Kalau suami saya nggak bisa karena tempat kerjanya jauh gitu ya. Saya jadi curhat ya teman-teman. Ini saya udah selesai aja untuk masak sambal ikan baledang dicampur sama tahu dan petai.
Jadi ini ayamnya hanya digoreng seperti itu aja. Ini udah mateng semuanya. Jadi saya tinggal masukin ke dalam mangkok Tupperware buat dibawa Pak Su kerja ya teman-teman. Oh ya, saya hampir lupa nanyain kabar teman-teman semuanya. Bagaimana nih kabar teman-teman semua? Saya doakan semoga teman-teman dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan yang sedang diuji sakit semoga Allah angkat penyakitnya, segera diberi kesembuhan, bisa beraktivitas seperti biasa. Amin amin ya robbal alamin. Lagi pada ngapain nih teman-teman semua? Apa sama seperti saya? Lagi masak, lagi nyiapin bekal juga. Ini saya pokoknya setiap Pak Su itu kerja harus nyiapin bekal. Walaupun kadang saya pagi itu nggak masak ya teman-teman. Masaknya itu mungkin kemarin gitu. Terus pagi-pagi harus siapin bekal gitu ya. Karena Pak Su itu kerjanya kan dari jam 8 ya, dari jam 8 sampai jam 5 sore. Nah ini perjalanan kita pulang dari rumah sakit tadi ya teman-teman. Terus kita muter-muter di pasar beli gorengan. Karena cuaca itu mendung, enaknya nyemil ya teman-teman. Terus sepanjang perjalanan itu kita melihat durian ya teman-teman. Ini di tempat saya udah musim durian kayaknya. Jadi kita lihat-lihat aja karena kita nggak mau beli durian ya teman-teman. Jadi kita lanjutkan perjalanan pulang ke rumah. Ya seperti inilah ya teman-teman video saya kali ini. Semoga bisa menghibur teman-teman. Jangan bosan-bosan ya teman-teman mampir ke channel saya. Terus dukung channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe. Share video saya juga ya teman-teman ke tab komunitasnya. Terima kasih banyak. Semoga Allah membalas semua kebaikan teman-teman yang sudah meluangkan waktu nonton di channel saya sampai selesai. Dan yang baru menemukan channel saya jangan lupa ya di subscribe karena subscribe itu gratis. Nah ini udah hampir sampai ya teman-teman di rumah saya. Saat saya naik ke atas, terus saya lihat ternyata adik Saka itu udah nangis-nangis ya teman-teman di rumah. Nah, karena yang nungguin adik Saka di rumah itu hanya nenek dan kakeknya ya. Terus ada Kak Merli juga. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Cukup sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu video berikutnya. Insya Allah ya teman-teman.